Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dia. Dalam Belok Sehat Santai atau DSS kali ini kita bersama dengan Kak Reski. Kak Reski ini adalah pemilik dari YouTube ini ya teman-teman ya, yang dimana akun YouTube ini udah lama vakum nih. Jadi sekarang kita mau tanya sedikit nih sama Kak Reski. Kak Reski kesehariannya kesibukannya apa? Selamat ya. Kesibukannya tetap aktivitas hidup sehat. Dinas di Rumah Sakit Tipe A di Denpasar Bali, RSUP Sanglah Denpasar. Ya, ikut-ikut di seminar-seminar yang berbau dengan kesehatan ginjal. Ya, kurang lebih seperti itulah dari dulu sampai sekarang, dari 2012, 2009 sampai sekarang mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan kesehatan ginjal dan olahraga pastinya. Jadi Kak Reski ini adalah tenaga medis teman-temannya yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Jadi di sini kita kan sudah melewati Hari Ginjal Sedunia itu yang udah 2 bulan lalu lewat. Kalau untuk bulan ini, untuk tahun ini nih maksud saya, kapan sih Hari Ginjal itu dan apa sih makna dari Hari Ginjal tahun ini, bisa dikasih tahu nggak Kak? Oke, terima kasih. Kita berbicara dialog sehat santai kali ini membahas tentang kesehatan ginjal, memperingati Hari Ginjal Sedunia, di mana sudah beberapa bulan yang lalu lewat. Sekarang kita membahasnya, karena saya ingin membahas dengan tujuan masyarakat aware bahwa kesehatan ginjal itu penting. Oke, uniknya memperingati Hari Kesehatan Ginjal Sedunia ini, banyak aktivis atau nefrolog atau tenaga kesehatan yang memperingati Hari Kesehatan Ginjal Sedunia ini. Uniknya Hari Kesehatan Ginjal ini tidak ada harinya. Lain halnya Hari Kanker Sedunia, Hari HIV/AIDS Sedunia kan ada harinya. Sedangkan ginjal ini tidak ada harinya. Diperingati di minggu kedua di hari Kamis di bulan Maret dengan berbagai tema setiap tahunnya. Gitu. Berarti untuk Hari Ginjal Sedunia ini itu nggak ada hari, tanggal, tahun Ya, sangat pastinya unik. Ya berarti ginjal ini adalah suatu hari yang sangat unik yang dimana setiap tahunnya itu memiliki tanggal yang berbeda ya. Betul Kak? Ya. Apa sih makna dari Hari Ginjal tahun ini kalau kita boleh tahu? Terkait tema memperingati Hari Ginjal Sedunia ini, pada dasarnya intinya setiap tahun itu berbeda-beda temanya dengan satu konsep, satu visi misi, satu intisari. Diharapkan masyarakat ini peduli dengan ginjal itu, dengan aware. Khusus 2022 ini, beberapa bulan yang lalu, dunia kasih referensi tentang tema Hari Kesehatan Ginjal Sedunia ini adalah kesehatan ginjal untuk semuanya dan bridge the knowledge gap to better kidney care. Kurang lebih diartikan semua masyarakat lapisnya dari sejak dini, remaja, dewasa tua harus peduli dengan kesehatan ginjal itu dan menyadarkan bahwa kita itu mempunyai organ ginjal. Ginjal itu ada loh dalam tubuh manusia dengan berbagai macam amazing fungsinya. Dan bagi penyandang gagal ginjal, teman-teman sahabat kita yang penyandang gagal ginjal dan tenaga medis, diharapkan tidak ada kesenjangan. Tenaga medis dan penyandang ginjal ini lebih tahu tentang ginjal itu apa, masalahnya apa, cara menjaganya bagaimana, kurang lebih seperti itu. Dan diketahui secara global, penyakit ginjal ini bersifat global. Tahun demi tahun selalu ada. Tahun demi tahun selalu ada. Seiring dengan adanya faktor risiko seperti diabetes, kencing manis, obesitas, gaya hidup yang tidak baik, penyakit ginjal kronis ini grafiknya akan meningkat jika faktor risiko itu tidak diatasi dengan baik. Dan di dunia, di artikel-artikel yang saya baca, Kadigo, Kadoki, jurnal tentang kesehatan ginjal dunia bagi tenaga medis, menyatakan prevalensi penyakit ginjal ini 1 di antara 10 orang terdiagnosis penyakit ginjal kronis dengan berbagai stadium. Tentu ini beban kesakitan dan beban untuk asuransi kesehatan
BPJS akan merasa terbebani, kurang lebih seperti itu. Berarti dari 10 orang itu bisa 1 orang diantaranya itu terjangkit penyakit ginjal gitu ya? Iya. Jadi tadi kan dikatakan tuh prevalensinya itu 1 sampai dari 1 orang itu dari 10 orang nih bisa kena 1 orang. Jadi dari terus dikatakan juga stadium gitu. Bisa nggak jelasin ke teman-teman tuh stadium dari ginjal itu, gagal ginjal itu seperti apa? Oke. Singkatannya gitu kan? Iya. Iya. Nah, sangat menarik, sangat menarik sekali. Saya dari 2009 sampai sekarang mengikuti seminar kesehatan ginjal. Zaman dulu kan ketemu langsung, zaman sekarang kan Zoom, media sosial. Dari berbagai nefrolog yang saya ikuti. Yang terakhir kali saya mengikuti seminar Zoom di Rumah Sakit Arisanti. Pembicaranya Prof. Suwitra. Itulah hari pertama di Bali tentang ilmu kesehatan ginjal ini. Terkait stadium kesehatan ginjal, stadium penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease atau end stage renal, ada 5 stadium penyakit ginjal kronis: stadium 1, stadium 2, stadium 3A, 3B, stadium 4, dan end stage stadium 5. Dan uniknya stadium 1, 2, 3 ini tidak ada gejala sama sekali. Nefrolog atau tim medis sangat sulit mendiagnosis atau stadium 1, 2, 3 ini tidak terdiagnosis karena tidak ada gejala sama sekali. Dan bila tenaga medis, interna, nefrolog menemukan penyakit ginjal kronis stadium 1, 2, 3 dan dilakukan tata laksana dengan baik, preventif yang baik, laju perburukan gagal ginjal ini tidak nyampe ke stadium akhir, bahkan bisa dikendalikan dan bisa di stop, dan fungsi ginjalnya akan semakin baik jika ditangani dengan tepat di stadium awal itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak nih berarti masyarakat yang nggak sadar ya Pak ya, mereka itu sudah terkena gagal ginjal di stadium awal gitu kan. Nah, kenapa sih masyarakat bisa nggak tahu nih dia itu kena sakit ginjal gitu? Ya. Di stadium awal nih kita tanya. Ya, seperti itulah. Karena kembali lagi, stadium 1, 2, dan 3 itu tidak ada sama sekali. Kebanyakan datang dengan stadium 5 dengan diiringi gejala lemas, mual muntah, odem atau bengkak seluruh tubuh, odem anasarka, kelopak mata bengkak. Dengan kalau dicek hasil labnya mungkin sudah anemia. Dan saya rasa kebanyakan nefrolog, kalau ada penyandang gagal ginjal sudah datang ke tempat kesehatan dengan stadium 5, nefrolog tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma hal aktif yang bisa dilakukan adalah dengan dialisis. Kurang lebih seperti itu. Dan dari tadi kita kan udah banyak tuh membahas stadium, habis itu kenapa sih orang nggak aware, nggak tahu nih dirinya itu udah kena penyakit ginjal. Apa sih penyebabnya? Tadi ini kita nggak ada bahas penyebab nih. Iya. Penyebabnya apa sih sebenarnya sakit itu? Ya, tentu semua penyakit ada penyebabnya. Dan semua penyakit bisa dilakukan pencegahan. Untuk penyebabnya, saya sumber yang saya baca, paling banyak di dunia adalah hipertensi, diabetes, obesitas, obstruksi atau sumbatan di batu di saluran kemih, batu di ginjal, dan gaya hidup yang tidak baik dan obesitas. Tapi di Indonesia, data di Indonesia, diabeteslah yang paling banyak. Dan saya pernah baca data di 2018, orang yang aktif dengan terapi cuci darah 2018 130.000 dan setahun kemudian 190.000. Ini kan sangat masif sekali dan perlulah dilakukan sejenisnya pencegahan dan aware, kurang lebih seperti itu. Dan pencegahannya dan penyebabnya cuma itu aja yang terbanyak. Iya, jadi penyebabnya itu sudah banyak ya dijelasin tadi. Sekarang setelah kita tahu penyebab gagal ginjal itu seperti apa, sekarang cara mencegah nih. Pencegahannya ada nefrolog di Denpasar, Bali dari tahun 2010-11 saya mengikuti seminar beliau sampai sekarang, adalah Dr. Yeni Kandarini. Beliau juga
berkampanye untuk pencegahannya dari jurnal yang beliau baca dan sebagainya adalah 8 golden rule menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama, aktivitas gerak, tentunya dengan olahraga, tekanan darah bisa stabil, gula darah bisa stabil. Yang kedua adalah dengan diet yang bagus. Yang bagus, komposisi karbohidrat bagus, protein bagus, dan jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam. Cukuplah 1 sendok teh per hari. Takutnya kalau konsumsi garam terlalu berlebihan berefek pada hipertensi. Yang selanjutnya, memantau gula darah. Dengan gula darah stabil, sangat berpotensi badan kita selalu fit. Dan memantau tekanan darah. Tidak boleh tensinya tinggi karena bersifat hipertensi dan stroke dan sebagainya. Minum yang cukup, 2 liter per hari kurang lebih yang cukup. Terus stop rokok pastinya. Dan jangan pernah mengkonsumsi obat-obatan analgetik di luar panduan dokter. Analgetik penghilang nyeri, jangan dikit-dikit minum obat nyeri, minum antibiotik, karena sifat obat ini, obat-obat antiinflamasi itu sifatnya nefrotoksik, merusak ginjal. Dan bagi orang yang berisiko, ada riwayat hipertensi, diabetes, ada riwayat batu di saluran kemih, rutinlah cek kesehatan ginjal Anda dengan ya tempat-tempat sarana kesehatan yang terdekat, puskesmas, cek darah, cek urin lengkap, kurang lebih seperti itu. Dan jendela kesehatan ginjal adalah di urin. Kita bisa melihat urin kita baik, sehat, atau sebaliknya. Cara sederhana deh, di pagi hari. Baru bangun nih. Ya, baru bangun. Oke, teman-teman yang nonton yang budiman, saya ingin memberikan informasi, tips kesehatan ginjal dilihat dari jumlah urin kita dulu terlebih dahulu. Setiap pagi kita kencing, kita lihat kalau kencing atau urin yang sehat itu adalah tidak ada berbuih. Tidak busa gitu ya? Tidak berbuih, tidak berbusa, tentunya tidak ada kemerahan, dan produksinya bagus, seliter 2 liter per hari. Dan sesuatu yang dikatakan urin bermasalah itu adalah bila kita kencing ada nanah, ada darah, ada darah, dan kalau warna urin kita kuning pekat, tandanya kita kurang minum. Kita harus minum sesuai 1 atau 2 liter yang cukup. Itulah yang bisa kita lihat dari kasat mata bagi orang awam, urin kita atau kesehatan ginjal kita normal apa tidak. Terus ada ditunjang dengan pemeriksaan urin lengkap atau UL di tempat-tempat rumah sakit. Ada disebut dengan eritrosit sideman. Apakah ada kemerahan darah, apakah ada sel darah merah atau hematuri, terus apakah ada proteinuria atau kebocoran protein. Idealnya protein itu tidak tembus di ginjal. Kalau bagi penyandang sakit ginjal itu proteinnya tembus di ginjal. Kita lihat seperti itu. Kita lihat leukosit sidemannya, kita lihat nitritnya, kurang lebih seperti itulah. Secara harfiah dengan gampang kita cukup melihat produksi urin kita, apakah ada kelainan atau tidak, karena itu adalah jendela ginjal dunia. Dan produksi urin normal itu 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badan 50 kilogram, produksi urinnya per 24 jam kurang lebih 1,5 sampai 1,8. Kurang lebih itulah produksi normal kencing dalam 1 hari. Ya, kurang lebih seperti itulah pencegahannya. Sudah sangat simpel, sangat mudah untuk kita lakukan. Yang penting niat kita tinggi, seperti itulah Kak Dia. Oke. Berarti untuk kita yang muda-muda nih, yang banyak mager dan cuma main HP, kaum rebahan nih, sebaiknya dari sekarang itu kita rajin untuk olahraga ya. Untuk olahraga yang tadi yang seperti dibilang itu makanannya jangan terlalu banyak garam. Yang satu nih, jangan terlalu banyak makan junk food. Tadi kan dikatakan tuh minum obat itu jangan asal-asalan, baru sakit langsung minum obat. Jadi banyak juga teman-teman yang nanya nih, coba dong tanyain
Eh, apakah minum obat terus-menerus atau kontinu itu bisa merusak ginjal, Kak? Apakah bisa sih? Bisa nggak rusak ginjal? Orang yang sehat nih kita bilangin. Iya, terus? Orang yang sehat itu bisa nggak rusak ginjalnya kalau terus minum Ya, obat? Sakti. Gitu. Ini sangat unik sekali. Setiap saya mengikuti seminar kesehatan ginjal, pasti pertanyaan yang selalu monoton, yang sering ingin dipahami masyarakat adalah apakah minum obat terus-menerus bisa merusak ginjal? Kurang lebih seperti itu kan pertanyaannya. Terus jawabannya bisa ya, bisa tidak. Bisa tidaknya, misalnya gini, kalau seseorang yang ada penyandang misalnya hipertensi atau penyakit gula, ini diwajibkan minum obat secara kontinu terus-menerus dengan harapan hipertensinya terkontrol, gulanya terkontrol. Malah kalau kasus seperti ini tidak meminum obat, malah organ ginjalnya bisa berdampak bisa kena ginjal dan sebagainya. Terus bagi seseorang yang sehat, janganlah meminum obat terlalu berlebihan, apalagi obat-obat antiinflamasi atau antibiotik tanpa pengawasan dokter. Tentu dikonsumsi dengan terus-menerus bisa memperberat atau memperburuk fungsi ginjal itu, apalagi dengan antibiotik tingkat tinggi. Jadi bisa ya bisa tidak kalau kita mengonsumsi obat secara terus-menerus. Dan misalnya kalau ada juga yang bilang, apakah minum obat terus-menerus bisa merusak ginjal? Intinya kalau kita minum sesuai petunjuk dokter, dosis obat dokter, kita akan di dalam fase ginjal itu tetap terjaga, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir nih Kak, nih titipan lagi satu aja. Ya gimana? Penyakit ginjal itu bisa disembuhin atau enggak? Oke. Tergantung ya. Kalau stadium 1, 2, dan 3, kalau penyebabnya diatasi dengan baik, kemungkinan besar bisa disembuhkan, fungsi ginjalnya bisa kembali seperti semula. Dan bagi stadium 4, 5, dan ini harus perlu melakukan tata laksana yang penting, yang secara kontinu ke depannya untuk menjaga kualitas ginjalnya, quality of life-nya biar baik. Intinya itulah pentingnya tenaga medis menemukan stadium 1, 2, 3 ini untuk dilakukan pencegahan dengan baik biar tidak stadiumnya berlanjut ke stadium selanjutnya, lebih seperti itu. Untuk hal-hal yang lebih lain terkait informasi ginjalnya mungkin di video-video selanjutnya. Kalau kita bahas 15 menit, 18 menit tidak akan cukup karena sifat ginjal ini sifat global yang banyak sekali dan kompleks sekali, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-temannya jadi segitu saja pertanyaan dari kita untuk Kak Reski. Jadi mungkin ada disampaikan, ada ditambahin nggak Kak selain pertanyaan dari kita tadi? Oke. Cukup sih. 8 golden rule menjaga kesehatan ginjal sudah. Dan apakah sudah, dan apakah minum obat berlebihan bisa merusak ginjal sudah saya bilang juga tadi. Tidak boleh terlalu banyak minum obat. Bagi orang ginjalnya yang sehat, kalau sudah ada hipertensi dan diabetes wajiblah minum obat. Kurang lebih seperti itu. Oke, saran saya sih tetaplah menjaga kesehatan ginjal biar hidup kita ini tidak terjanggal, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman begitu ya teman-temannya, tetap jaga kesehatan ginjal kita sedari belum terjadinya suatu masalah. Jadi terima kasih untuk Kakak Reski yang sudah bersedia untuk hari ini sharing sama kita. Semoga kedepannya kita nih kaum muda khususnya bisa lebih aware terhadap diri kita sendiri agar kedepannya grafik dari penyakit ginjal itu tidak meningkat lagi. Yang kita harapkan itu ada penurunan ya tahun ke depan, tahun ke depannya, yang khususnya untuk masyarakat. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Wassalam. Tuhan memberkati.